kenalilah tanda-tanda zaman. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 2 dan ayat yang ketiga, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Itu namanya ramalan cuaca. Dan rupanya ramalan cuaca ini sudah semakin canggih. Bahkan manusia semakin bergantung. Di sini kita hampir tidak pernah memikirkan hari hujan ya. Kita tidak pernah berpikir, tidak pernah lihat. Karena bagi kita ya sudah hujan ya hujan. Ya toh. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa ramalan cuaca itu begitu penting bagi manusia modern ini. Dan begitu akurat. Padahal itu manusia. Apalagi, saya masih pakai istilah ramalan ya, padahal bukan ramalan. Ramalan dari firman Tuhan tentang akhir zaman. Nubuat yang disampaikan oleh Tuhan sendiri pasti akan terjadi. Sebab itu Tuhan mau kita setiap anak Tuhan mengerti, tahu, memahami tanda-tanda zaman. Memang hari dan saatnya kita tidak bisa tahu. Tuhan Yesus sendiri juga berkata, anak tidak tahu, yang tahu cuma Bapa. Tetapi tanda-tandanya itu sudah diberikan kepada kita. Kalau saudara memasak air, pertama nggak ada apa-apa tuh kan. Gitu? Tapi lewat 5 menit mulai ada suara. Dan suara itu makin keras. Gak usah lihat airnya, lihat suaranya, sudah tahu. Sebentar lagi mendidih. Jadi semua itu ada tanda-tandanya. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan tidak mau kita tidak tahu tentang tanda-tanda kedatangannya. Kita harus mengenali, kita harus paham akan tanda-tanda zaman ini. Nah mari sekarang kita melihat bersama-sama. Kita akan membaca itu dari Matius 24, tapi kita tidak baca sekarang. Sambil nanti kita berjalan, kita akan baca. Ya. Jadi dalam Matius 24 ini saya melihat ada 6 tanda-tanda zaman yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, penyesatan. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara perhatikan, karena tanda yang pertama bukan gempa bumi, ya, bukan yang mungkin kita pikir itu tanda-tanda zaman. Tapi justru Tuhan Yesus berkata tentang penyesatan. Ini tanda yang pertama, akan terjadi banyak penyesatan. Sebab itu Tuhan Yesus berkata waspadalah. Sebab di akhir zaman akan terjadi banyak penyesatan. Penyesatan itu artinya kita berjalan di jalan trek yang benar, tiba-tiba kita dibawa tanpa sadar ke trek yang lain, tersesat. Sudah perhatikan hal ini, mengapa? Karena manusia itu cenderung mengidolakan sesuatu, cenderung mengidolakan seseorang. Nah ini yang bahaya. Makanya kita sebagai anak Tuhan, semakin kita matang dalam Tuhan, kita harus mengerti, jangan mengidolakan hamba Tuhan. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang terkenal hebat, yang luar biasa. Karena justru itu bahaya di situ. Orang bisa menyesatkan orang karena dia punya banyak pengikut kan. Kalau nggak ada pengikut ya sesat sendirian. Jangan mengidolakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah manusia biasa, cuma dipercaya oleh Tuhan. Tidak ada yang luar biasa dengan hamba Tuhan. Itu jangan mengidolakan siapapun. Kalau saudara mau belajar dari seorang hamba Tuhan, belajar nggak apa-apa. Kalau saya memilih hamba Tuhan yang sudah almarhum. Saya justru akan memilih karya-karya, buku, atau apapun dari hamba Tuhan yang sudah almarhum. Mengapa? Karena sudah terbukti. Kan firman Tuhan juga berkata, perhatikan akhir hidup mereka. Gitu, ada ayatnya. Itu sudah terbukti. Kalau masih belum almarhum, itu belum terbukti. Saudara. Bisa aja di akhir hidupnya dia sesat. Wis kadung diikuti sesat. Bahkan saya mau katakan sudah almarhum pun bisa keliru. Ada satu hamba Tuhan yang hebat. Sesudah almarhum baru diketahui apa yang dilakukan selama hidupnya. Baru ketahuan geledek ternyata hamba Tuhan ini gini. Langsung drop buku-bukunya, channelnya semua drop. Itu sudah almarhum, baru diketahui. Makanya sekali lagi saya berkata, jangan mengidolakan manusia. Tidak apa-apa sudah belajar, karena hamba Tuhan juga diurapi dipakai Tuhan. Tapi jangan diidolakan. Dan yang paling penting, Anda harus memiliki pengenalan yang cukup akan firman Tuhan. Ini luar biasa. Ada satu kesaksian tentang seorang yang bernama William McPherson. Seorang yang buta, kecelakaan, dia buta dan tangannya dua-dua juga diamputasi.
Pada saat itu dia dalam penderitaannya dia kembali kepada Tuhan. Tapi satu hal yang dia sangat menyesal karena dengan keadaannya itu dia tidak bisa membaca firman Tuhan. Tidak bisa. Kalau buta kan biasanya masih menggunakan tangan baca huruf Braille. Dan William McPherson ini depresi berat karena dia ingin sekali membaca firman Tuhan tapi tidak bisa membaca firman Tuhan. Sampai akhirnya dia mendengar ada seseorang yang bisa mengajar membaca firman Tuhan dengan bibir huruf Braille dan dia datang ke orang itu. Dia coba belajar. Ternyata ketika dia dekatkan bibirnya juga sudah mati rasa karena dia pernah kena bom. Bibirnya mati rasa, tidak bisa merasakan huruf Braille. Tapi Tuhan mendengar kerinduannya. Akhirnya dia membaca dengan apa? Dengan lidah. Saking dia kepinginnya membaca firman Tuhan. Akhirnya dia belajar membaca huruf Braille dengan lidahnya. Walaupun itu berarti dia harus menderita. Karena pertama-tama lidahnya sobek-sobek ya toh. Karena hurufnya pasti di atas sesuatu yang kasar bukan? Nah, saya berpikir aduh luar biasa. Dan dia sempat selama hidupnya membaca sampai 4 kali firman Tuhan. Bagi dia itu sudah luar biasa. Mari kita benar-benar mau rindu kepada firman Tuhan. Paulus berkata, jangankan aku, malaikat pun kalau sudah memberitakan yang salah, jangan diikuti. Yang kedua, perang dan deru perang. Dan itu sudah terjadi dan akan terus semakin terjadi. Di mana-mana sekarang, hal yang kecil bisa menimbulkan kerusuhan yang besar. Dan itu keadaan dunia sekarang sedang bergolak. Bangsa-bangsa sedang bergolak. Firman Tuhan mengibaratkan seperti ombak lautan bergolak. Dan firman Tuhan berkata, jangan gelisah. Sebab semuanya itu memang harus terjadi. Perang dan deru perang. Yang ketiga, firman Tuhan berkata akan ada kelaparan dan gempa bumi dalam Alkitab kita. Tapi ada terjemahan namanya Masoretic dan saudara juga bisa melihat terjemahan dari King James Version. Di situ ada kata epidemi. Nah 3 hal ini sedang terjadi bukan? Gempa, epidemi, kelaparan. Dan ini semua berkaitan. Saudara. Kalau sudah gempa, ekonomi hancur. Tersedot ke situ. Demikian juga epidemi, menghancurkan ekonomi bukan? Dunia ambruk semua. Sekarang pun masih belum pulih. Makanya pasti ikut gandengannya gempa, epidemi, kelaparan. Tuhan Yesus sudah berkata, akan terjadi itu. Tapi ingat, kata Tuhan Yesus, itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan, itu masih permulaan. Nanti penderitaan yang top nanti pada zaman antikristus. Itu kepada seluruh dunia. Karena pada saat itu cawan murka Allah dicurahkan. Makanya dunia akan menjadi tempat yang tidak sangat tidak nyaman untuk didiami. Ini baru permulaan. Menjelang zaman baru. Zaman apa ini? Saya percaya ini adalah milenium yang ke-7. Di mana Tuhan Yesus akan menjadi raja di muka bumi ini. Sekali lagi kita masih akan tinggal lama. Tapi bukan dalam keadaan situasi seperti sekarang ini. Dunia akan di-recycle, didaur ulang. Mana Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Di dunia, di bumi. Tidak bisa membayangkan, jangan dibayangkan. Nanti dilihat saja. Karena firman Tuhan berkata demikian. Datanglah kerajaanmu di dunia seperti di dalam surga. Digenapi waktu itu. Milenium yang ke-7. Saudara. Makanya ayo kita mau semangat. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi kita. Yang keempat, nah yang keempat ini memang tidak enak. Tapi inilah yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kalau saya melihat nubuatan ini, saya teringat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus tidak menyayangkan nyawamu. Barang siapa yang mengasihi nyawanya, tidak layak mengikut aku. Jadi saya memang jadi anak Tuhan di akhir zaman ini, kita harus menjadi anak Tuhan yang komitmen penuh. Tidak bisa jadi anak Tuhan yang cuma tanggung-tanggung, cuma diiming-iming dengan berkat. Saya khawatir ada banyak anak Tuhan yang datang mencari Tuhan hanya karena berkat, hanya karena ingin keselamatan fisik maksud saya. Hanya ingin cari perlindungan, hanya ingin hal-hal yang demikian, itu berbahaya. Karena firman Tuhan berkata, salah satu nubuat, salah satu tanda-tanda di akhir zaman adalah persekusi, aniaya. Dan akibat daripada persekusi ini dikatakan, banyak anak Tuhan akan murtad. Kenapa murtad? Karena tidak berakar. Saya ingat dengan tanah yang kedua. Senang jadi anak Tuhan. Oh, sukacita, bergembira. Enak lagu-lagu nih. Oh, suasananya enak.
tapi tidak berakar, dikatakan. Ketika matahari terbit, dia layu. Saudaraku, kita harus menjadi orang percaya itu yang benar-benar berakar dalam kebenaran. Kita tahu pasti bahwa Yesus itu kebenaran, tidak ada yang lain. Dan kita benar-benar memilih kebenaran, bukan memilih yang lain. Meskipun mungkin kita akan kehilangan banyak hal, tapi kita tetap memilih kebenaran. Itu harusnya. Jangan cari aman dan mengorbankan kebenaran. Karena sekali lagi, satu saat semuanya itu akan diuji. Seperti orang sekolah, tidak mungkin gak ada ujian. Semua itu akan diuji. Makanya harus mantap, harus cinta Tuhan itu sungguh-sungguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak goyah oleh apapun juga. Haleluya. Yesus adalah kebenaran. Bertahan dalam apapun juga. Ya memang kita belum mengalami ini, saudara. Kita bersyukur, kita tinggal di Indonesia yang masih ada jaminan undang-undang. Tapi kita tidak tahu ke depan bagaimana, bukan? Sebab itu, saudara, mari kita benar-benar memakai kesempatan yang ada untuk kita berakar dalam kebenaran. Dan kalau kita berakar, kita pasti akan juga bertumbuh. Sekarang yang kelima. Yang kelima ini perhatikan karena ini sedang terjadi. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan itu adalah dosa dan kejahatan, lawlessness. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Lawless, kita melanggar hukum Allah. Jadi dikatakan bahwa di akhir zaman ini dosa akan bertambah-tambah, mencapai puncaknya. Jadi saudara-saudara sekarang kalau bicara kejahatan itu bukan yang biasa-biasa, tapi yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia dibunuh hanya untuk diambil organ-organ tubuhnya dan seterusnya. Tapi ada satu dosa yang sangat keji yang ditolerir oleh dunia ini, tapi tidak ditolerir oleh Allah. Apakah itu? Mari, ini adalah foto yang saya dapat waktu saya ke Australia. Foto dari toilet satu universitas yang terbesar di bagian barat Australia. Coba perhatikan lagi secara detail. Coba sudah lihat. Gendernya, gender wanita, pria itu biasa. Orang yang punya kebutuhan khusus itu biasa. Tapi ada yang gender yang tidak biasa itu saudara. Itu gender ACDC namanya. Yang enggak cowok, enggak cewek. Makanya lambangnya lihat. Satunya lambang cewek ada roknya, satunya lambang cowok separuh. Jadi ini sedang terjadi diterima oleh dunia. Dihalalkan. Jadi ingat, ini adalah kejahatan yang paling keji. Mengapa? Coba saudara lihat ayat berikut ini. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya 24-27, judulnya Nubuat tentang Akhir Zaman. Di situ saudara akan membaca hal-hal yang sangat mengerikan. Dikatakan bumi akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Bahkan dikatakan seperti dibalikkan oleh Tuhan. Mengapa tentu terjadi? Ayat 5 berkata, karena bumi cemar, karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Dan saya percaya inilah LGBT. Catat ayat ini. Karena saya temukan dan saya mendapat kesan mendalam. Ini ayat tentang LGBT. Manusia mencoba mengubah hal yang paling dasar yang Allah tetapkan. Yaitu adanya gender pria dan wanita. Pernikahan antara pria dan wanita. Sekarang diubah oleh manusia. Pria bisa menjadi wanita, wanita bisa menjadi pria, menikah bisa pria dan pria, wanita dan wanita. Dan inilah kejahatan yang paling keji yang sekarang sedang menuju puncak. Dan saya sangat sayangkan LGBT ini memakai apa sebagai lambang mereka. Tahu nggak saudara? Pelangi. Pelangi itu padahal ciptaan Tuhan loh. Pelangi itu ada di tahta Allah. Saudara baca di Wahyu pasal 4. Tahta Allah itu dilingkupi dengan pelangi. Pelangi ini adalah ciptaan Tuhan. Perjanjian Tuhan kepada Nuh. Tapi itu diselewengkan oleh iblis. Menjadi lambang daripada LGBT. Sehingga nantinya orang melihat pelangi pasti ingat LGBT. Enggak ingat Allah. Jadi itulah pekerjaan iblis saudara. Merusak apa yang kudus, apa yang indah. Dirusak oleh iblis. Dan itu sedang terjadi di dunia. Kejahatan semakin memuncak menjadi-jadi. Sehingga mau tidak mau penghukuman itu pasti akan dijatuhkan. Dan yang terakhir menjadi sukacita kita bersama. Karena Tuhan Yesus menubuatkan adanya penginjilan global. Haleluya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi secara tidak sadar itu sedang digenapi. Saudara.
Semua orang sekarang tergantung dengan internet. Sampai di mana-mana internet. Jadi tidak ada alasan orang tidak bisa meng-approach berita Injil. Tidak ada alasan orang tidak bisa mendengar akan kebenaran. Karena di mana saja ada berita kebenaran. Ini sudah sedang terjadi juga. Makanya saya percaya apapun, saudara melihat kadang-kadang berita, oh sekarang ini jadi ini ya, negara ini jadi beralih, jadi ini. Kita tidak usah takut, karena firman Tuhan tetap digenapi. Injil akan disebarluaskan. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan pastikan semua orang pernah connect dengan Injil. Saya yakin itu. Sebab saya ingat waktu saya bagi undangan anak saya menikah. Saya sampai terakhir saya masih berdoa dan mengingat siapa yang belum dapat undangan. Saya masih coba ingat siapa ya, jangan sampai ada ketinggalan. Jadi di situ saya teringat, pasti Tuhan akan pastikan semua manusia terkontak dengan Injil. Masalah mereka mau nerima atau tidak, itu adalah tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi tetap harus ada. Tidak bisa Tuhan disalahkan ya. Kok Tuhan tidak membuat orang ini? Tidak bisa. Manusia punya kehendak bebas. Oleh sebab itu kita bersyukur kita menjadi orang-orang yang menerima Injil. Haleluya. Kalau semua ini terjadi dan satu persatu digenapi, apa yang firman Tuhan katakan? Yang terakhir, mari kita baca. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya. Mari kita semakin giat mengiring Tuhan, melayani Tuhan, karena waktunya sudah semakin singkat. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.